Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, ada kisah hikmah yang bisa menjadi pelajaran dan renungan buat kita semua agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintahnya. 7 kejadian aneh yang disaksikan oleh seorang penggali kubur. Dahulu terdapat seorang pemuda yang pekerjaannya hanyalah menggali kubur. Akan tetapi sebenarnya ia bukanlah seorang penggali kubur seperti pada umumnya, karena ia melakukan itu hanyalah untuk mencari kain kafan dengan maksud untuk dijual kembali. Suatu ketika ia berniat untuk bertemu dengan seorang ahli ibadah guna mengutarakan penyesalannya atas apa yang telah diperbuat selama ini. Ia ingin benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuannya dengan ahli ibadah tersebut, ia menjelaskan bahwa selama ia mencuri kain kafan, telah ia saksikan sekitar 7 keganjilan atau kejadian aneh di dalam lubang kubur. Karena peristiwa itulah ia pun ingin segera bertaubat dan memperbaiki diri. Peristiwa yang pertama adalah ketika sebelum dikubur, ia melihat mayat diletakkan dengan posisi menghadap kiblat. Namun ketika ia menggalinya kembali, ternyata posisinya justru membelakangi kiblat. Sang ahli ibadah kemudian menjelaskan bahwa itulah orang yang telah menyekutukan Allah. Karenanya Allah menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka ke belakang kiblat. Peristiwa yang kedua adalah seorang mayat yang sangat cantik wajahnya. Namun ketika digali kembali, wajahnya sangat buruk sehingga membuat siapapun akan ketakutan melihatnya. Menurut ahli ibadah tersebut, seperti itulah orang yang telah meremehkan salat dan meninggalkannya sepanjang batas usia yang dimilikinya. Meski ia telah berbuat baik, namun semua hangus karena tidak mendirikan salat. Lalu peristiwa yang ketiga adalah seorang yang awalnya memiliki perut yang ramping, namun ketika digali kembali, perutnya membuncit dan membesar. Bahkan muncul ular dalam jumlah banyak dari dalam perutnya tersebut. Kata sang ahli ibadah, demikianlah golongan manusia yang gemar memakan harta yang haram, yang tidak lagi memperdulikan baik buruknya rezeki yang didapat. Kemudian peristiwa yang keempat tidak kalah aneh, karena mayat dalam kubur tersebut berubah menjadi batu yang hitam warnanya. Sang ahli ibadah menjawab bahwa itulah seorang anak yang mendurhakai orang tuanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha jika seorang anak menyakiti orang tuanya. Lalu peristiwa yang kelima adalah penggali kubur itu pernah menggali kubur lainnya dan melihat peristiwa di mana kuku mayat tersebut amat panjang dan membelit tubuhnya hingga seluruh isi dalam tubuh keluar seketika. Sang ahli ibadah itu kemudian menjawab bahwa mereka itu adalah orang yang memutuskan silaturahmi dan suka memulai pertengkaran. Mereka pun termasuk orang yang tidak pernah bertegur sapa dengan saudaranya lewat dari 3 hari. Lalu peristiwa yang keenam, dalam waktu yang lain, penggali kubur itu melihat kuburan seseorang yang saat dia dikubur masih kering. Namun ketika digali justru penuh dengan air hitam yang busuk baunya dan membuat mayatnya menjadi terapung. Sang ahli ibadah itu kemudian menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang yang senang memakan harta riba sewaktu masih hidup di dunia dan tidak segera memperbaiki kesalahannya. Lalu peristiwa yang ketujuh adalah penggali kubur itu pun pernah melihat mayat yang tersenyum dengan wajah yang berseri-seri. Sang ahli ibadah mengatakan bahwa itulah orang yang senantiasa mencari ilmu dan mengamalkannya. Manusia seperti inilah yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak hidup hingga akhir hayatnya.
Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga kisah tersebut menyadarkan kepada kita semua bahawa siksa kubur itu benar adanya dan harus kita yakini sebagai pengingat untuk kita agar senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memperbaiki diri. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.